Halo. Yes, sudah? Ah, mantap. Oke. Sudah jernih, Bri? Asik semua. Bentar. Oke. Kita mulai ya. Nah, dalam cerita Paksi Ireng, penguat jagat ini, saya ingin menceritakan Paksi Ireng dengan kekuatannya yang menjadi penguasa alam. Dia sedang bekerja untuk menyucikan semesta. Oke, kita mulai. Di sebuah kerajaan yang bernama Bagyadwipa, hiduplah masyarakat yang semuanya adalah masyarakat yang kaya raya. Mereka semuanya sibuk bekerja untuk kehidupannya masing-masing. Mereka sibuk mencari nafkah. Mereka sibuk mengumpulkan pundi-pundi emas untuk kehidupannya. Ya, karena menurut mereka bahwa ketika kita memiliki emas yang banyak, kita bisa membeli apa saja kebutuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun bagi mereka yang tidak bisa terbeli oleh emas. Nah, jadi masyarakat ini sibuk untuk mengumpulkan emas. Semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing dan membeli semua keinginannya. Dalam kehidupan masyarakat yang bahagia di Bagyadwipa ini, kegiatan mereka sehari-hari adalah bekerja. Setelah bekerja, mereka pulang, beristirahat sebentar. Lalu mereka bergembira, bernyanyi, menghabiskan uang mereka atau emas mereka untuk belanja apa yang mereka inginkan. Dan juga mereka sibuk berpesta setiap hari. Saya bayangkan betapa bahagianya ada di dalam Bagyadwipa ini. Wow. Ini benar-benar keadaan yang diidamkan oleh seluruh masyarakat dunia. Di Bagyadwipa hal ini benar-benar terjadi. Orang-orang datang ke Bagyadwipa memberikan emas yang mereka punya, hanya ingin melihat bagaimana hebatnya Bagyadwipa ini. Mereka datang bergerombol dan menyumbangkan atau memberikan uang-uang mereka yang dikumpulkan oleh semua warga. Wah, benar-benar tidak bayang kayaknya, luar biasa. Tapi ada yang cukup aneh di dalam masyarakat Bagyadwipa ini. Ada seorang pemuda yang agak aneh kegiatannya. Sepertinya terlalu berbeda dengan yang lain. Anak ini bernama Buana. Si Buana ini menyibukkan dirinya sehari-hari bukan seperti yang lain yang mengumpulkan emas. Dia lebih banyak di rumah, juga berjalan ke tempat-tempat yang dianggap tidak penting bagi orang. Dia juga menghabiskan waktunya untuk membaca buku, memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Aneh, si Buana ini sangat aneh. Kalau dia ditaruh di Bagyadwipa ini, dia benar-benar orang yang di luar dari kelompok masyarakat ini. Kegiatannya sangat aneh. Orang-orang sibuk mencari uang, dia malah sibuk belajar. Tapi di balik itu, ternyata si Buana ini mempunyai sebuah kegiatan. Ketika dia selesai belajar, memperhatikan sesuatu, menanyakan sesuatu pada orang-orang tua dan orang-orang yang tahu, dia ternyata merangkum semua, membuat sesuatu di rumahnya. Dia sibuk melakukan itu setiap hari, seolah-olah tak peduli dengan dunia luar yang berbahagia. Dia sibuk menghabiskan waktunya di rumahnya dan sibuk mengajak beberapa teman-teman yang sependapat dengannya untuk melakukan sesuatu yang sama dengannya.
Dan dari teman-temannya yang sependapat dengannya, si Buana juga punya teman yang tidak sependapat dengannya. Temannya ini adalah sama seperti masyarakat bagian Wiko yang lainnya. Dia juga sibuk bekerja, sibuk dengan dirinya sendiri, mengumpulkan emas untuk membeli apa yang dia inginkan. Dia sibuk beli ini itu, mengumpulkan kekayaannya sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya, sangat berbeda dengan Tuhan. Sangat berbeda. Nah, suatu hari si temannya ini yang bernama Tao, teman yang bernama Tao ini datang ke rumah Buana. Dia datang seperti biasanya, dia selalu marah melihat kegiatan yang dilakukan Buana sehari-hari. Dia datang melihat Buana yang sedang duduk di halaman, satu tangannya memegang sebuah buku catatan yang dia pelajari sehari-hari, semuanya dicatat olehnya. Di depannya Buana ada pot-pot kecil dengan bibit-bibit tanaman kecil yang baru saja disemai olehnya. Bibit-bibit tanaman yang baru tumbuh ini dicatat olehnya, diperhatikan lagi, kemudian dicatat. Si Tao yang datang ke rumahnya melihat hal ini agak sedikit kesal dan duduk di sebelahnya Buana. Tao bilang, "Hei, Buana, apa sih kamu ini? Sehari-hari kegiatanmu cuma ini saja. Kamu mencatat, belajar, melihat tanamanmu. Kenapa kamu tidak berpikir untuk bekerja seperti saya dan orang-orang lainnya, orang normal lainnya, tidak seperti kamu yang aneh ini. Semuanya sibuk bekerja untuk mengumpulkan emas." Orang yang aneh Buana. Buana masih sibuk dengan mencatat sambil senyum kecil di wajahnya. Dia melirik Tao dan tidak berkata apa-apa. Dia cuma menjawab dengan senyuman kecil dan tawa kecil. Cuma begitu aja. Ini membuat si Tao tambah kesal. "Hei, Buana, aku berapa kali harus memberitahumu. Kau ini temanku. Kau harus berpikir yang lebih maju. Kau harus berpikir yang lebih penting daripada sekedar belajar dan bekerja yang tidak ada gunanya ini. Ayolah, sekarang zamannya orang menjadi kaya. Orang-orang hanya bahagia ketika dia menjadi kaya. Tapi kau, sibuk dengan buku, sibuk dengan memperhatikan hal-hal tidak penting dan tanamanmu yang tidak penting ini." Lagi-lagi si Buana melirik dan ketawa. Benar-benar aneh si Buana ini. Dengan kesal dia mengejek si Buana. Si Tao benar-benar kesal dengan kelakuan si Buana dan dia bilang, "Dasar kau ya. Kau itu lihat tampangmu, lihat. Kau sudah dekil, bermain dengan tanah, berjemur, kulitmu hitam legam, tidak punya uang alias kere. Lihat aku temanmu, kita sebaya, kita berangkat sama-sama. Aku kaya, aku keren dan bersih. Siapa yang mau dekat denganmu?" Si Buana akhirnya menjawab dan ketawa. "Hei, Tawa, aku ini bukan orang malas seperti yang kau tahu. Aku sibuk belajar. Dan sebenarnya aku ini sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat besar dan penting untuk kehidupan orang-orang banyak. Tapi kau tidak mengerti. Mari aku jelaskan." Sudah. Kata si Tawa. "Tak penting. Apa yang ingin kau jelaskan aku udah tahu. Kau itu cuma orang yang menghayal, yang memikirkan masa depan, seolah-olah apa yang dalam pikiranmu itu adalah benar, tapi tidak ada gunanya. Hidupmu ini tidak ada gunanya. Kau ini nggak punya masa depan. Sudahlah, tidak perlu kau menjelaskan ini padaku. Sudah, jalani saja hidupmu. Aku tak peduli padamu lagi." Dengan kesal si Tawa pergi keluar. Tapi si
Si Buana sama sekali tidak marah. Dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia sibuk melanjutkan kegiatannya sambil menulis. Akhirnya dia menutup bukunya dan menaruh pulpennya di dalam buku. Dia jongkok sambil memperhatikan tanamannya, bibit tanaman yang dia tanam di pot yang baru aja berhasil disemai sama dia. Dia sangat terlihat gembira ketika bibit itu mulai tumbuh. Benih-benih itu mulai keluar dari tanah, mencari sinar matahari. Benar-benar hal yang membahagiakan untuk si Buana. Bentar, saya minum dulu. Sorry. Benar-benar aneh, bukan? Nah, ketika kebahagiaan ini terus berlanjut di Bagio Dwipo, tiba-tiba di sasih ke-7 atau bulan ke-7 terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan semua orang atau semua warga dari Bagio Dwipo. Tiba-tiba tempat yang sangat bahagia itu, yang banyak harta, yang banyak tawa dan banyak pesta, berubah sekejap mata menjadi kelam, mencekam, dan gelap semuanya. Karena ada kedatangan kelompok iblis yang menyerang Bagio Dwipo. Iblis yang tidak kelihatan, tanpa wujud dan tanpa rupa. Dia ada di mana-mana, menghinggapi semua orang bagaikan wabah, masuk ke dalam badan manusia atau warga Bagio Dwipo bagaikan wabah yang tak kunjung usai, menjangkiti satu demi satu warga Bagio Dwipo. Hal ini membuat semuanya menjadi takut, semuanya bingung, kaget, shock, nggak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah kehidupan di Bagio Dwipo selesai. Iblis ini masih terus berlanjut dengan wabah yang dia sebarkan, merasuki orang-orang. Dia menjaga orang-orang di luaran rumah, memutus orang-orang agar tidak berinteraksi, memutus orang-orang agar tidak bekerja, memutus orang-orang agar tidak keluar rumah, membuat semuanya ketakutan. Dalam situasi ini, Tao yang tadinya berbangga hati dengan apa yang telah dilakukannya selama ini, duduk merenung di dalam rumahnya, takut keluar, takut bekerja, tidak berani mengumpulkan emas lagi. Yang dia lakukan hanyalah dia melihat handphonenya, membeli sesuatu dengan kekayaan yang membeli. Dia ingin makan, dia memesan makanan, datanglah semua makanan itu. Sehari-hari pekerjaannya hanya begitu saja. Nah, ternyata wabah ini tak kunjung usai. Sudah 2 bulan lebih, bahkan 3 bulan, 4 bulan, belum juga usai. Malah semakin menjadi kasus ini. Penyakit ini semakin mengurung mereka di dalam sebuah ketakutan. Dalam hal ini, hal yang berbeda dilakukan oleh Buana. Buana memikirkan sesuatu, apa yang harus dilakukan agar bisa keluar dari situasi seperti ini. Karena dia yakin pasti ada jalan keluarnya. Dan dia yakin dia tidak terlahir untuk meminta-minta bantuan dari orang lain. Dia tidak terlahir diberikan waktu untuk hidup hanya untuk menunggu kematian menjemput. Buana benar-benar berbeda. Dia memikirkan hal-hal penting. Dia membuka kembali buku catatannya, membuka lagi pelajaran-pelajarannya, dan dia merencanakan sesuatu.
Dia menghitung secara matematika. Jika hal ini terjadi, tak lama lagi kerajaan Bagyo Dwipo ini akan habis. Dan Bagyo Dwipo ini akan berubah menjadi Merana Dwipo, di mana semua orangnya akan merana dan sakit hati. Orangnya akan mati satu persatu, bukan hanya karena penyakit, tapi karena bersedih, sakit hati, putus asa, dan lain sebagainya. Dia sadar akan hal itu. Mulailah dia membuka bukunya dan melanjutkan lagi semayannya yang sudah tumbuh besar. Dia berpikir untuk berjuang. Di dalam situasi ini, saya tidak bisa diam saja. Saya harus mengkoneksikan diri saya pada orang-orang yang sependapat dengan saya. Nah, mulailah dia membangun sebuah senjata. Senjata yang dia bangun itu tak lain tak bukan adalah ketahanan. Ketahanan dalam bidang pangan, dalam bidang usade atau obat-obatan. Dapurnya agar tetap mengepul, serta obat-obatan tetap bisa didapat untuk memutus wabah yang ada ini. Satu-satunya jalan untuk menciptakan obat ini dan membuat mereka kuat secara pangan adalah membuka lahan tentang pangan dan tentang usada. Dia mengajak teman-temannya. Nah, dengan sangat terpaksa, Tawo yang tadinya mengejek selalu menertawai si Buana akhirnya datang dan berkata, "Buana, jangan anggap kedatanganku ini sebagai tanda aku setuju denganmu. Tapi saat ini aku rasa aku belum ada ide untuk menyelesaikan hal ini. Jadi aku minta tolong sama kamu. Ajak aku bergabung dalam kelompokmu." Dengan senang hati Buana menyambut. "Mari kawanku, kita harus bergerak bersama-sama. Kita harus berjalan bersama-sama. Kita harus tetap hidup bersama-sama. Kita harus saling mencintai walaupun dalam saat ini kita tidak bisa berjarak dan berpelukan seperti biasa. Tunggu saatnya pasti ada. Tapi aku memikirkan cara itu agar segera selesai." Ya, dengan agak sedikit ragu-ragu, Tawo akhirnya mengangguk dan sebenarnya dalam hatinya tidak percaya banget sama si Buana, tapi terpaksa itu. Akhirnya mereka terkumpul menjadi kumpulan pejuang yang harus terpaksa keluar rumah mereka, mengambil resiko apapun yang ada di luar, bahkan mengambil resiko terpapar atau terjangkit oleh wabah yang disebarkan oleh iblis. Ibu Buana tahu. Dia mengambil satu catatan penting tentang pola yang sangat sakral yang ada di lingkungannya yang diberikan oleh leluhurnya. Pola itu adalah garis vertikal dan horizontal, seperti tanda tambah. Pola itu disebut tapak dal. Pola itu adalah dianggap sebagai sebuah rumusan ketika ada air berlawanan dengan api dan udara berlawanan dengan tanah. Dia mencari tahu apa sebenarnya penyakit ini. Wabah ini bentuknya seperti apa. Dia menemukan satu jawaban. Ternyata wabah ini ada pada satu udara. Dia lingkari udara. Lawannya adalah tanah. Ketika satu lagi, ini berada dalam lendir atau berada dalam inang yang berbentuk lendir. Dia lingkari di situ. Berarti ini sifatnya adalah cair atau air. Dia lingkari. Dia tahu bahwa selalu ada yang berlawanan dengan hal itu. Ketika air berlawanan dengan api dan tanah berlawanan dengan udara, dia lebih banyak mengambil kegiatan yang bersentuhan dengan tanah, bersentuhan dengan api, di mana api dalam dunia adalah sinar matahari. Dia langsung menemukan jawabannya. Kita harus menguatkan badan kita dengan menyerap energi matahari dan menyerap energi tanah sebanyak-banyaknya
Ayo kuatkan badan. Semua teman-temannya setuju dan mereka mulai bergerak, membangun kekuatan masing-masing. Tapi tentang kekuatan pangan mereka tidak lupa. Mereka membangun kekuatan pangan ini dengan mencari lahan yang lebih luas agar cukup untuk menghidupi semua warga bagian Dwipo yang sedang merana. Namun perjalanan si Buana dan Tawo beserta teman-teman lainnya tidak menemukan hasil, tidak ada lahan yang bisa ditanami. Karena bagian Dwipo sudah lama meninggalkan lahan pertanian, mereka tidak ada yang bertani. Lahan-lahan pertanian sudah semuanya dibangun beton, semuanya dibangun gedung-gedung, tanah-tanah semua ditutupi oleh beton dan paving block di mana-mana. Dan tanah di bagian Dwipo sudah lama tidak menyerap air hujan. Air hujan semuanya terbuang begitu saja. Karena air hujan tidak bisa terserap ke dalam tanah. Hal ini cukup membuat Buana dan kawan-kawannya menjadi putus asa. Tapi keputusasaan yang paling besar ada pada Tawo. Tawo sangat kesal dengan kejadian ini. Dia marah semarah-marahnya. Dia putus asa dan mengumpat. Dia berkata dalam marahnya, "Aku muak dengan semua ini. Aku muak dengan dunia ini. Aku benar-benar muak." Omongan si Buana yang mengumpat dan mengutuk dunia terdengar menggelegar di mana-mana. Si Buana berusaha memberitahunya, "Kawanku, kita nggak boleh putus asa. Kita harus mulai ini dengan baik. Kita selesaikan bersama-sama." Kau seperti biasanya Buana, hanya menghayal. Kita sudah selesai sekarang. Ini tanah sial. Dunia ini sial. Semuanya adalah sial. Tidak ada yang penting dari semua ini. Aku sudah bosan dan muak dengan semua ini. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, langit yang tadinya terang dan begitu cerah tiba-tiba menjadi gelap. Gelap segelap-gelapnya. Matahari yang tadi tersinar sangat cerah tertutupi oleh awan mendung yang sangat tebal. Bagian Dwipo yang sedang merana berubah menjadi sangat mencekam, mengerikan. Dan tiba-tiba di langit yang gelap ini muncul suara gemuruh yang sangat keras. Angin bertiup kencang bagaikan puting beliung dan topan, meniup semua bangunan, meniup semua genteng, semuanya lepas. Pohon-pohon yang kering semuanya tumbang. Si Buana bersembunyi di balik reruntuhan pohon yang tumbang. Sedangkan si Tawo dalam hatinya yang marah, dia kembali mengumpat, apalagi ini? Hei yang Maha Agung, tak cukupkah apa yang kau berikan kesengsaraan pada kami? Hentikan sekarang juga, kata si Tawo mengumpat yang Maha Agung. Dan alam yang brengsek ini, aku tidak mau lagi menerimanya. Aku kesal padanya, kata si Tawo. Tiba-tiba mendengar kata-kata si Tawo yang sangat tidak pantas, terdengar suara yang sangat menusuk telinga. Teriakan yang sangat keras keluar dari langit. Pelan-pelan ada setitik sinar merah yang semakin membesar dengan suara nafas yang sangat keras. Suara ini semakin dekat
Begitupun mata merah yang menyala semakin terlihat jelas. Dengan gugup dan takut, si Tawo mengatur nafasnya. Dia mengatur kembali nafasnya dan bilang menuju ke langit, "Hei, siapapun kau yang ada di sana, aku Tawo tidak takut padamu. Keluar kau makhluk laknat, keluar!" Suara lantang itu kembali keluar dari langit, berkata, "Hei, manusia tak tahu diuntung, manusia egois. Kau tidak tahu, aku adalah penguasa semesta. Aku adalah utusan yang maha agung untuk memberitahu kalian tentang apa yang sedang terjadi, tentang ujian yang sedang kalian alami." Kata suara itu, "Aku tak peduli padamu dan tidak takut sama sekali. Walau kau bilang kau itu yang mempunyai alam semesta, apa setan dengan semua itu? Bahkan kalau kau yang maha agung sekalipun, tunjukkan wujudmu. Aku tidak takut." Semakin menjadi-jadi, si Tawo semakin putus asa dan menjadi-jadi. Kembali si Buana dengan bersujud. Si Buana memegang tangan Tawo yang berdiri menantang, bilang pada Tawo, "Tawo, sebaiknya kau bersujud." "Tidak, lagi-lagi kau, aku tidak percaya padamu." Lalu muncullah dari kegelapan, dibarengi dengan suara yang sangat senyap. Perlahan-lahan kepala yang besar dengan taring emas yang menyeramkan mendekati dengan mata yang melotot berwarna merah menyala, mendekati Tawo dan Buana beserta teman-temannya, memelototi mereka satu persatu. Dan langit yang gelap tadi ternyata tertutup oleh sayap hitam yang besar sekali. Bayangan itu semakin jelas dan dia berkata, "Hei kalian semua, kau harus tahu, aku adalah penguasa semesta. Aku adalah Paksi Ireng." Mendengar itu, Buana langsung bersujud memohon ampun pada pemilik semesta yang adalah utusan dari Yang Maha Agung. Dia bilang, "Ampun, Tabib Pakulun. Ampuni hamba. Apa gerangan kesalahan hamba yang telah hamba lakukan?" Paksi Ireng tidak menjawab perkataan dari Buana. Dia hanya tertuju pada Tawa yang menantang. Dan dia menunjuk Tawa dengan jari dan kukunya yang tajam, dengan membawa sebuah senjata semacam pisau besar yang tajam. Terlihat sangat sakti dan bercahaya. Dia bilang, "Hei kau yang bernama Tawo, sudah saatnya orang macam kamu yang diberi hidup hanya menunggu mati, hanya untuk bermalas-malasan dan egois untuk dirimu sendiri. Tahukah kau, saat kau terlahir ke dunia, kau dan semuanya mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia ini dan memeliharanya. Tapi kau sibuk dengan dirimu sendiri. Sekarang saat dunia tidak berpihak padamu, kau menyalahkan dunia. Benar-benar manusia tak tahu diri dan tak tahu diuntung. Sekarang dengarkan baik-baik. Sekarang kau akan kuberikan sebuah kutukan. Kehidupanmu yang akan berlangsung nanti, kau akan menjadi makhluk yang sangat dibenci manusia. Kau akan menjadi makhluk yang sehari-hari hanya menyuarakan namamu, menyombongkan dirimu. Bahkan kedatanganmu akan ditolak oleh semua manusia. Karena kedatanganmu selalu membawa berita buruk bagi manusia.
dengan sedikit takut tahu tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Takutnya semakin keras, tapi dia sama sekali tidak menyesal dan masih berdiri menantang. Seketika petir menyambar, sinar bergumul dengan angin, semuanya menjadi satu, menabrak Tawo. Buas! Tawo lenyap begitu saja. Dan terdengar suara dari ketika semuanya menghilang. Terdengar suara wah! Wah! Suara burung yang menyuarakan suara yang sangat tidak enak didengar. Burung itu bernama burung gowak. Dengan bulunya yang hitam serta paruhnya juga hitam. Burung ini selalu datang jika membawa kabar buruk tentang kematian dan lain sebagainya. Pada saat itu, si Buana langsung bersujud dan memohon pada Paksi Ireng. Paksi Ireng, hamba memohon padamu, kembalikanlah saudara hamba Tawo ini. Dia hanya orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bukan orang jahat. Paksi Ireng tertawa. Perlakuan Paksi Ireng sangat berbeda dengan si Buana. Dia mendekati wajah Buana tanpa rasa takut. Buana pun mendekati Paksi Ireng dan menatap matanya yang menyala. Berkata Paksi Ireng padanya, "Hei anak muda, yang kau lakukan sudah benar. Dan semua yang kau lakukan sudah benar. Benar-benar sama seperti apa yang dihasilkan oleh perbuatannya. Begitupun padamu anak muda beserta teman-temanmu ini. Hamba mohon kembalikan dia." Tidak ada satupun yang bisa mengembalikan atau menyelamatkan orang-orang dari karmanya sendiri. Dan kau, Buana, hari ini kau kuberikan sesuatu. Tiba-tiba Paksi Ireng mengeluarkan tangan dari belakang punggungnya. Dari belakang punggungnya dia mengeluarkan tangan-tangan yang berwarna keemasan dengan sikap mudra, sikap yang menimbulkan tabiat kebijaksanaan, sikap pemulaan energi yang bersih dan murni. Diberikanlah wujud ini pada si Buana. Dan Buana kau kunobatkan dengan nama Buana Pangrukti. Si Buana yang menjadi pangruak. Kaulah pembersih Buana ini. Kau adalah perpanjangan tangan yang maha agung yang diserahkan padaku. Manusia-manusia seperti kau harus tetap hidup di dalam dunia ini, di atas bumi ini. Dengan sedih dan gembira yang bercampur aduk, dia bersujud dan berterima kasih pada Paksi Ireng. Buana, sekarang buka matamu. Kau kuberikan sesuatu hal yang akan sangat penting jika kau berikan pada saudara-saudaramu yang lain. Sekarang ulurkan tanganmu. Aku tahu ini pertama kali kau menengadahkan tanganmu, tapi ini adalah pemberian yang maha kuasa. Digenggamlah sesuatu oleh si Buana. Tiba-tiba suasana kembali seperti semula. Langit menjadi cerah. Dan ketika Buana membuka tangannya, yang ada di tangannya adalah benih-benih tumbuhan yang bercahaya. Dan ketika dia melihat sekitar, pohon tumbang yang kering tadi, gedung-gedung yang hancur tadi berubah semuanya menjadi lahan yang sangat bersih. Lahan yang dipenuhi oleh tanah-tanah yang sangat subur, gembur, dan basah. Mereka semua sangat bergembira. Mulailah mereka menanam benih yang dibagikan, yang pemberian Paksi Ireng ini dibagikan oleh pada teman-temannya. Ditanamlah di rumahnya masing-masing. Mereka sangat bergembira untuk menanam benih ini, hingga dua benih ini tumbuh. Satu benihnya adalah tentang pangan, yang satu benih lagi tentang husada atau obat-obatan. Semuanya tumbuh berbarengan. Nah, perlahan mereka bersatu padu menyelesaikan
keperluan mereka atau kebutuhan mereka akan pangan dan menyelesaikan semua masalah yang ada dari wabah iblis ini dengan menggunakan benih-benih dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Buana. Saat itu Buana sangat berterima kasih pada Yang Maha Kuasa, dan orang-orang ini mulai menemukan titik terang. Titik terang di mana mereka bisa kembali lagi seperti normal. Dan hal ini akhirnya menjadi kebiasaan. Mereka menanam kembali pohon-pohon, menanam kembali tumbuh-tumbuhan di rumahnya masing-masing. Sehingga mereka membuatkan sebuah skenario juga dari ketahanan pangan, ketahanan akan dapur hidup, apotek hidup, dan juga ketahanan upekar. Mereka memberi nama kegiatan atau pergerakan mereka ini sebagai tapakaro, ketahanan pangan pekarangan alit. Terima kasih teman-teman. Sudah selesai. Jadi semuanya jadi berhidup berbahagia. Nah, dari cerita tadi, terima kasih sudah menonton teman-teman ya. Dari cerita tadi, semoga ada hal-hal yang bisa kita petik. Karena selama ini kita hanya sibuk. Kemarin sebelum ada masalah pandemi ini atau masalah yang kita alami bersama-sama ini, seluruh dunia mengalami ini, kita sibuk bekerja, kita sibuk mengumpulkan uang, kita juga sibuk membeli banyak hal yang kita inginkan, tapi kita lupa akan hal terburuk yang bisa terjadi dalam kehidupan. Dan kita seperti bercocok tanam. Dan akhirnya ketika ini terjadi, semua orang putus asa. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk berhenti berharap bantuan dari orang lain. Mari kita, tidak ada bantuan yang paling penting kecuali diri kita sendiri yang membantu. Mari kita bersama-sama kita wujudkan tapokar, tahanan pangan, pekarangan alit di lingkungan masing-masing. Ini akan membuat kita menjadi tahan, mandiri dalam situasi apapun dan bisa berdiri di kaki kita sendiri. Saya pernah mengutip sebuah bahasa dari master samurai yang adalah seorang biksu. Ketika muridnya bertanya, "Guru, kenapa kau mengajariku cara berperang, sedangkan kau sibuk mengupayakan perdamaian?" Gurunya hanya menjawab satu hal, dan ini sangat penting. Dia berkata, "Muridku, akan lebih baik ketika kau menjadi petarung yang ada di lahan pertanian daripada kau seorang petani yang harus dipaksa untuk bertarung." Jadi hal ini menyiratkan sesuatu. Ada baiknya kita mempersiapkan hal yang terburuk untuk yang terbaik. Selamat sore teman-teman, semoga semua ini cepat berlalu, cepat bisa kita lalui sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Sonia, Degi, Devi Gita, Bu Pinjo, halo semuanya, terima kasih banyak sudah menonton. Ami, Turamani, Bro Rudi, Madesu, Kade Armiko beli Kade. Yang beli melayangan belum bisa beli ya, di rumah masing-masing aja beli. Tapi ini akan segera berakhir kalau kita bisa lakukannya bersama-sama. Baik ya saudara-saudara, saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas seperti biasa, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om Rahayu Rahayu Rahayu.